Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, wahai sahabat beriman, dalam sebuah kitab Imam Al-Ghazali disebutkan peristiwa iblis sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita tentang kesombongan, tentang takabur, tentang selalu berbangga diri pun adalah sebuah kisah yang lebih tua dibanding penciptaan manusia. Ia hadir dan berawal ketika manusia masih dalam perencanaan penciptaan. Karena hanya para malaikat makhluk yang diciptakan sebelum manusia, kesombongan sejatinya berhulu dari malaikat. Sebelum kita mulai kisahnya, hayo bantu channel ini supaya makin berkembang dengan menekan tombol like, subscribe, dan klik lonceng supaya gak ketinggalan notifikasinya. Mari kita bangun channel ini sama-sama. Tersebutlah Azazil, termasuk dari golongan yang didekatkan, yang dikenal penduduk surga karena doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu dikabulkan oleh Allah, bahkan para malaikat pernah memintanya untuk mendoakan agar mereka tidak tertimpa laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkisah suatu ketika saat berkeliling di surga, malaikat Israfil mendapati sebuah tulisan, seorang hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan yang tertera di salah satu pintu surga itu, tak pelak membuat Israfil menangis. Ia takut, itu adalah dirinya. Beberapa malaikat lain juga menangis dan punya ketakutan yang sama seperti Israfil. Setelah mendengar kabar perihal tulisan di pintu surga itu dari Israfil, mereka lalu sepakat mendatangi Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah. Setelah mendengar penjelasan dari Israfil dan para malaikat yang lain, Azazil lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, janganlah Engkau murka atas mereka." Di luar doanya yang mustajab, Azazil dikenal juga sebagai Sayyidul Malaikat alias penghulu para malaikat dan Kazinul Jannah, bendaharawan surga. Semua lapis langit dan para penghuninya menjuluki Azazil dengan sebutan penuh kemuliaan meski berbeda-beda. Pada langit lapis pertama, ia berjuluk Abid, ahli ibadah yang mengabdi luar biasa kepada Allah pada langit lapis pertama. Di langit lapis kedua, julukan pada Azazil adalah Raki atau ahli ruku kepada Allah. Di langit lapis ketiga, ia berjuluk Sajid atau ahli sujud. Di langit keempat ia dijuluki Ha'asi karena selalu merendah dan takluk kepada Allah. Di langit lapis kelima menyebut Azazil sebagai Ka'anid karena ketaatannya kepada Allah. Di langit keenam gelar Mujtahid, karena ia bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah. Pada langit ketujuh, ia dipanggil Zahid, karena sederhana dalam menggunakan sarana hidup, selama 120.000 tahun. Azazil, si penghulu para malaikat menyandang semua gelar kehormatan dan kemuliaan, hingga tibalah ketika para malaikat melakukan musyawarah besar atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Allah, zat pemilik kemutlakan dan semua niat, mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah, pemimpin, di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 30. Semua malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah. "Ya Allah, mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 30. Allah menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan bahwa, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 30. Allah lalu menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Kepada para malaikat, Allah memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam, yang menyebabkan para malaikat mengakui kelebihan Adam atas mereka. Lalu Allah menyuruh semua malaikat agar bersujud kepada Adam, sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah. Seluruh malaikat pun bersujud, kecuali Azazil. Dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 34. Berawal dari surga sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelar dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tak pantas bersujud pada makhluk lain termasuk Adam karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah melihat tingkah dan sikap Azazil, lalu bertanya sembari memberi gelar baru baginya iblis. "Hai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, takabur, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Mendengar pernyataan Allah, bukan permintaan ampun yang keluar dari Azazil. Sebaliknya ia malah menantang dan berkata, "Wahai Allah, bagaimana aku bisa sujud kepada Adam sedangkan Engkau sendiri telah membisikkan sesuatu kepadaku bahwa ini adalah bagian kehendak-Mu? Bagaimana bisa aku sujud kepada yang selain Engkau? Selama ini aku dan Engkau adalah satu dan pengetahuan-Mu adalah pengetahuanku. Dalam kekuasaan-Mu, bagaimana aku bisa sujud kepada makhluk yang akan menumpahkan darah dan permusuhan? Bagaimana aku bisa sujud kepada makhluk yang hanya sedikit saja di antara mereka yang akan mengagungkan Engkau? Bagaimana aku bisa sujud kepada Adam dan anak cucunya yang kelak sebagian besar dari mereka akan memusuhi agama Engkau, sedangkan pengetahuan ini adalah Engkau sendiri yang membukakannya untukku? Ya Allah, sungguh Engkau telah ciptakan aku dari api yang menyala, dan Engkau ciptakan dia dari tanah, maka aku tidak akan sudi sujud kepada dia. Sujudlah kamu kepada Adam, demi kebesaran-Mu, aku tidak akan sujud kepada yang selain Engkau. Sujudlah kamu kepada Adam,
sungguh hanya kepadamu saja hamba bersujud. Mendengar jawaban Azazil yang sombong, Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diusir Azazil alias iblis. Sejak itu tak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya, yang merasa lebih baik, lebih mulia dan sebagainya dibanding makhluk lain telah menyebabkannya menjadi penentang Allah yang paling nyata. Padahal Allah sungguh tak menyukai orang-orang yang sombong. Diharamkannya surga bagi orang yang dalam hatinya ada rasa sombong meskipun seberat biji sawi. Azazil lupa, dirinya adalah juga hamba Allah dan tak menyadari bahwa kata hamba yang tertera pada tulisan di pintu surga bisa menimpa kepada siapa saja, termasuk dirinya. Lalu, demi mendengar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis bertambah nekat seraya meminta kepada Allah agar diberi dispensasi. Katanya, "Ya Allah, beri tangguhlah aku sampai mereka ditangguhkan." Allah bermurah hati, dan iblis mendapat apa yang dia minta, yaitu masa hidup panjang selama manusia masih hidup di permukaan bumi sebagai khalifah. Dasar iblis, Allah yang maha pemurah, masih juga ditawar. Ia lantas bersumpah akan menyesatkan Adam dan anak cucunya, seluruhnya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Maka kata Allah, yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis dari golongan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Menular pada manusia korban pertama dari usaha penyesatan yang dilakukan iblis, tentu saja adalah Adam dan Hawa. Dengan tipu daya dan rayuan memabukkan, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa lupa pada perintah dan larangan Allah. Keduanya baru sadar setelah murka Allah turun. Terlambat memang, karena itu Adam dan Hawa diusir dari surga dan ditempatkan di bumi, dan sukses iblis menjadikan Adam dan Hawa sebagai korban pertama penyesatannya, tak bisa dilihat sebagai sebuah kebetulan. Adam dan Hawa, bagaimanapun adalah bapak dan ibu seluruh manusia, awal dari semua sperma dan indung telur, mereka berdua, karena itu menjadi alat ukur keberhasilan atau ketidakberhasilan iblis menyesatkan manusia. Jika asal-usul seluruh manusia saja berhasil disesatkan, apalagi anak cucunya, singkat kata, kesesatan yang di dalamnya juga ada sombong, takabur, selalu merasa paling hebat, lupa bahwa masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sangat bisa menular kepada manusia sampai kelak di ujung zaman. Di banyak riwayat, banyak kisah tentang kaum atau umat terdahulu yang takabur menentang dan memperolokkan hukum-hukum Allah, sehingga ditimpakan kepada mereka azab yang mengerikan. Kaum Ad, Samud, umat Nuh, kaum Lut, dan Bani Israel adalah sedikit contoh dari bangsa-bangsa yang takabur dan sombong lalu mereka dinistakan oleh Allah, senista-nistanya. Karena sifat takabur pula, sosok-sosok seperti Firaun si Raja Mesir kuno, Karun, Hamaan dan Abu Jahal juga mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan pasti kelak di akhirat. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran berharga, bahwasannya kita tak boleh memiliki sifat sombong, takabur dalam hal apapun, sebab kesombongan akan menjerumuskan kita ke dalam panasnya api neraka nauzubillah min zalik. Penutup kisah, jangan kamu takut kehilangan harta benda, jangan kamu takut kehilangan sesuatu yang berharga, jangan pula takut akan kehilangan nyawa kita, tapi takutlah jika kita kehilangan keimanan kita, karena itu akan terlaknat selama-lamanya di dalam neraka. Salam, sahabat beriman. Wallahu alam bisawab.